Sebuah minibus menabrak minimarket di Bandung Barat. Akibatnya seorang pembeli terluka. Tebing setinggi 40 meter longsor, satu orang tewas dan satu unit rumah hancur. Angkatan Laut Selandia Baru memantau perairan Pasifik pasca letusan gunung berapi bawah laut. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Anyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beberapa informasi penting lainnya bersama saya, Gede Satria. Inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sebuah toko kayu di Tangerang, Banten ludes terbakar. Selain menghanguskan 2 unit mobil, kebakaran juga mengakibatkan 2 orang terluka. Api meluluhlantakan sebuah toko kayu di Kelurahan Paninggilan, Ciledug, Tangerang, Banten. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat menyebar ke seluruh bangunan. Warga yang sedang tertidur pulas panik saat kebakaran terjadi di kawasan permukiman. Sempitnya akses jalan menuju lokasi ditambah tak adanya sumber air, membuat petugas sempat kesulitan memadamkan api. Selain menghanguskan bangunan, api juga membakar 2 mobil yang terparkir di garasi toko. Setelah 3 jam lebih, api dapat dipadamkan. Untuk sementara, dugaan sementara itu konsep listrik. Nanti lebih lanjut akan kita lakukan evaluasi selanjutnya. Kendalanya apa Bang sejauh ini? Kalau untuk kendala, di sini kita kekurangan air karena jalan sempit dan kebetulan kita menggunakan unit besar, jadi terkendala masalah air. Tak ada korban jiwa, namun 2 karyawan terluka bakar serius dan dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Tangerang, Banten, Syukron, iNews melaporkan. Pasca kebakaran, pedagang Pasar Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur kembali ke pasar untuk mengais dagangan yang masih layak pakai atau jual. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab kebakaran. Di antara puing-puing toko mereka yang terbakar, para pedagang Pasar Bululawang ini mengais barang dagangan dan barang-barang lainnya yang masih layak pakai dan jual. Mereka juga saling membantu untuk membersihkan toko. Mereka mengaku bingung harus menyambung hidup, terlebih sebagian besar modal mereka berjualan juga ikut terbakar. Sementara hasil pemeriksaan sementara, pihak kepolisian menemukan beberapa hal yang diduga menjadi penyebab awal munculnya api, hingga menghanguskan puluhan kios ini. Ini bersih-bersih Pak, yang bisa diselamatkan, yang nggak bisa ya ditinggalkan terus dibersihkan. Waduh, kalau kalkulasi masih belum bisa ini Pak. Ya tapi kenyataannya seperti ini Pak, hancur. Kurang lebih ada sekitar 51 ruko dan lapak yang terbakar. Hasil pendataan kita sementara untuk kerugian material sampai dengan saat ini masih didatakan. Nanti kita ambil keterangan dari para pemilik ruko dan lapak. Sebelumnya kebakaran menghanguskan 51 kios pada Minggu dini hari. Titik awal api muncul di sisi pojok kanan bagian Pasar Bululawang. Sebelum muncul api hingga menjalar dan menghanguskan puluhan kios, trafo besar yang ada di depan Pasar Bululawang terlebih dahulu meledak. Dibutuhkan waktu 5 jam untuk menjinakkan kobaran api. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Harjani, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, curah hujan tinggi akibat tanggul sungai di Jepara, Jawa Tengah jebol. Ratusan rumah di Kecamatan Donorejo pun terendam banjir. Banjir dengan ketinggian 50 cm melanda warga Desa Celering, Kecamatan Donorejo, Jepara, Jawa Tengah. Sebelumnya, ketinggian banjir mencapai lebih dari 1 meter. Sebagian warga sudah dievakuasi ke lokasi yang lebih tinggi agar terbebas dari banjir.
Banjir terjadi pada Minggu jam 6 pagi akibat curah hujan tinggi sejak Sabtu malam, hingga mengakibatkan Sungai Ngasem jebol di 3 titik. Masuk rumah jam 6 pagi, Pak. Masuk rumah. Hujan semalam. Tadi masuk rumah sampai berapa ketinggian? Ya kira-kira setengah meter. Kalau sini, kalau mereka lebih dalam, Pak. Kalau yang daerah RT 6. Banjir di Desa Celering, Dukuh Pasokan ini berdampak kepada RT 3, RT 4, RT 5, RT 6. Dan yang paling parah adalah di RT 3 sama RT 6. Jadi yang terdampak ini ada kurang lebih 769 jiwa yang terdampak ini dari RT 3, 4, 5, 6 itu. Ini akibat apa banjirnya, Mas? Akibat ini dari ada 3 titik tanggul Sungai Ngasem yang jebol. Dari data BPBD Jepara, banjir berdampak terhadap 769 warga di 4 RT di Desa Celering. Sejumlah bantuan juga sudah disalurkan ke warga terdampak. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah di Pekalongan tewas karena terseret arus sungai. Sebelumnya, korban asik mandi di sungai bersama 4 rekannya. Petugas kepolisian bersama warga melakukan evakuasi jasad seorang bocah yang tenggelam di bendungan Desa Brondong, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Minggu siang. Jasad bocah yang diketahui bernama Danang Febrian, usia 10 tahun, tersangkut di pintu air bendungan setelah sebelumnya hanyut sejauh 800 meter. Korban warga Desa Kuterejo, Kecamatan Kajen, sebelumnya mandi bersama 4 orang temannya di sungai sebelah selatan pintu air bendungan Brondong. Diduga karena arus air sungai sangat deras, korban terbawa arus dan tidak sempat ditolong oleh rekan-rekannya. Akibat derasnya air sungai, korban baru ditemukan setelah pencarian hampir 2 jam. Jasad korban ditemukan tersangkut pintu air bendungan setelah warga membuka pintu air bendungan. Itu dari sana langsung sini terseret air lalu meninggal. Itu korban udah meninggal berarti? Ya, udah meninggal. Udah meninggal. Terus langsung dievakuasi, Pak? Ya, langsung. Usai dievakuasi, jasad korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sementara itu, 1 unit rumah di Pengalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat hancur tertimpa longsoran tebing setinggi 40 meter. 1 orang meninggal dunia dalam insiden ini. Satu unit rumah di Kampung Giri Awas, Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat rusak berat, tertimpa material longsor dari tebing setinggi 40 meter. Kerusakan rumah terlihat mulai dari belakang hingga depan. Longsor ini terjadi saat hujan deras melanda kawasan tersebut. Saat longsor, terdapat 7 orang warga yang sedang berada di rumah. 7 orang tersebut bahkan sempat terseret hingga beberapa meter dan menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Pada saat waktu kemarin, hari Sabtu sore, sekitar jam 2-an itu sudah mulai hujan. Nah, sebelum hujan, terus ternyata hujan cukup deras. Saat ini petugas dari BPBD Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat telah melakukan pemetaan wilayah rawan longsor. Sementara korban meninggal dunia telah dimakamkan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Erik Farizal, iNews melaporkan. Warga 1 RT di Desa Ciherang, Sumedang, Jawa Barat memilih mengungsi ke tempat aman. Mereka khawatir adanya longsor susulan yang mengancam keselamatan mereka. Inilah suasana di Dusun Nangtung, Desa Ciherang, Sumedang, Jawa Barat, usai longsor yang menerjang Sabtu sore kemarin. Puluhan kepala keluarga dari 1 RT memilih mengungsi karena khawatir akan adanya longsor susulan. Sementara petugas masih terus memantau lokasi longsor, mengingat kondisinya masih sangat rawan. Kalau yang diperintahkan mah ke saudara aja ke atas deh, biar tenang lah gitu. Walaupun gimana, kan ini takutnya masih labil gitu deh. Semua, bukan saya aja, cuma ini 3 rumah, sampai 4 rumah sama mangkos tuh pindah ke atas.
Sementara itu, lokasi longsor yang tak jauh dari jalan raya area kawasan Cadas Pangeran menjadi tontonan warga yang penasaran. Mereka berhenti dari kendaraannya hanya untuk melihat lokasi longsor. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca gempa dengan magnitudo 6,6, pemerintah Kabupaten Pandeglang menetapkan status tanggap bencana untuk wilayah Kabupaten Pandeglang. Sejumlah posko bencana disiagakan untuk menampung bantuan dan mendata warga yang terdampak gempa. Posko bencana Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten masih terus beroperasi untuk menampung bantuan dan proses pendataan warga terdampak. Hingga Minggu malam, tercatat sebanyak 484 rumah warga di Kecamatan Sumur terdampak bencana gempa. Pasca gempa kemarin ini berdampak kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Sumur, di 7 desa yang memang ada di Kecamatan Sumur. Terutama yang berkaitan dengan tingkat kerusakan, ini kerusakannya memang cukup banyak dan saat ini sedang kita data. Dan sebagai evaluasi akhir bahwa sampai saat ini ada 484 rumah bangunan yang rusak, baik rusak ringan, sedang maupun berat. Nah, untuk berat memang saat ini kita masih ada di angka 50 sekian, ya 53 sekian. Tapi malam ini terkait dengan data tersebut akan kita updating terakhir malam ini, karena besok siang harus sudah kita sampaikan juga ke tingkat kabupaten. Hingga saat ini, bantuan bagi warga terdampak gempa pun terus berdatangan, baik dari pemerintah maupun swasta, berupa sembako dan kebutuhan logistik lainnya. Dari Pandeglang, Banten, Vito Erlangga, Ilham Elias, Sadu Santo, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang wanita di Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain dipukul dengan tabung gas 3 kg, korban juga diancam ditusuk pisau oleh suaminya. Anggota Polsek Mangkubumi bersama Polres Tasikmalaya mendatangi lokasi penganiayaan istri oleh suaminya di Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi mengevakuasi korban penganiayaan sekaligus menangkap suaminya. Pelaku menganiaya istrinya saat pulang dari pasar. Korban dipukul menggunakan tabung gas 3 kg serta diancam akan ditusuk dengan pisau. Dipukul sama apa? Tabung gas yang 3 kilo. Sama siapa dipukulnya? Sama suami. Saat itu lagi ngapain emang? Lagi ngapa-ngapain. Terus tiba-tiba? Pulang dari pasar belanjaan, datang langsung marah-marah, ya udah langsung dipukul. Saat penangkapan, pelaku sedang membawa senjata tajam jenis pisau. Diduga motif penganiayaan karena korban minta cerai. Terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, dan peristiwanya terjadi di belakang toko roti Lemona, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Dan sekarang perkaranya masih dalam penanganan Reskrim Polsek Mangkubumi dan dalam penyelidikan dan penyidikan anggota Reskrim Polsek Mangkubumi. Saat ini pelaku diperiksa petugas Polsek Mangkubumi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Seorang selebgram asal Palembang, Alnaura Karima alias Kanau, ditangkap polisi sektor Ilir Barat 1 Palembang. Tersangka terjerat kasus penipuan investasi bodong dengan modus jual beli pakaian. Beginilah suasana Mapolsek Ilir Barat 1 Palembang, Sumatera Selatan. Para korban investasi bodong ini bersorak saat petugas kepolisian merilis tersangka selebgram asal Palembang Alnaura Karima alias Kanau. Tersangka diamankan berdasarkan laporan para korban yang merasa telah ditipu. Tersangka menjanjikan keuntungan dalam bisnis jual beli pakaian. Jual beli pakaian, dan atas penawaran yang diberikan oleh si saudari ALN ini, si korban tertarik, akan tetapi di dalam perjalanannya ada yang tidak sesuai dengan harapan.
sehingga korban melapor ke Polsek Ilir Barat 1. Awalnya Nora buka open invest di Instagram, terus mereka sendiri yang ngechat Nora. Dan Nora sama sekali kadang-kadang tidak kenal sama member Nora sendiri. Total keseluruhan? 50 orang. Fee-nya berapa Fee-nya untuk satu orang? 1 M. Sebelumnya tersangka Alnaura Karima alias Kanau merupakan residivis kasus arisan online bodong dan pernah dipenjara selama 4 bulan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Polres Lamongan, Jawa Timur menyita aset Samudra Zahratul Bilad, mahasiswi yang menjadi tersangka kasus investasi bodong Investyuk. Aset yang disita berupa rumah senilai hampir 1 miliar rupiah yang masih dalam tahap pembangunan. Inilah rumah milik Samudra Zahratul Bilad, tersangka investasi bodong Investyuk yang disita Polres Lamongan, Jawa Timur. Rumah yang masih dalam tahap pembangunan itu berada di Komplek Perumahan Grand Residence Zamzam di daerah Sumberjo, Lamongan Kota. Menurut pengembang, rumah senilai hampir 1 miliar itu berukuran 150 meter persegi. Rencananya juga akan dilengkapi dengan kolam renang 3 kali 5 meter. 947. 47 dibayar 750. Sisanya katanya dibayarnya Februari. Saya cuma melaksanakan tugas saya selaku penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset hasil dari tindak pidananya saudara Samudra Bilad. Terkait hal yang bisa kita sita hanya rumah ini. Terus terkait dengan mobilnya itu? Nanti untuk perkembangan lebih lanjut nanti kita kabari. Samudra Zahratul Bilad yang masih berstatus sebagai mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Surabaya viral setelah menipu korban dengan modus investasi yang bernama Investyuk. Samudra akhirnya ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya laporan dari para korbannya. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid iNews melaporkan. Pemirsa, hilang kendali minibus tabrak pohon dan sepeda motor di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi.